Kepindahan Leny Yoro ke Manchester United memang mengejutkan bagi banyak pihak. Bukan hanya karena MU berhasil menikung Real Madrid dan Liverpool yang juga menginginkan Yoro, tapi juga karena biaya transfer selangit yang ditebus oleh Setan Merah untuk sang pemain. Walaupun demikian, Leny Yoro justru sudah mengalami cedera dalam pertandingan persahabatan antara MU menghadapi Arsenal. Cedera ini membuat Yoro harus ditarik keluar saat pertandingan baru berjalan 35 menit dan meninggalkan lapangan dengan berjalan tertatih. Yuk, simak bagaimana proses Manchester United merekrut Leny Yoro dan apakah Leny Yoro layak disebut sebagai investasi bodong MU dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Leny Yoro adalah salah satu bek muda Prancis yang memiliki potensi besar. Sejak dipromosikan ke tim utama Lille pada awal musim 2022-2023, Yoro sudah menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Di musim pertamanya membela Lille, Leny Yoro yang saat itu masih berusia 17 tahun sudah dipercaya untuk tampil dalam 19 pertandingan bagi Lille di semua kompetisi. Dari 19 kesempatan bermain yang diberikan kepadanya itu, Leny Yoro berhasil mencetak 1 assist untuk Lille. Tidak hanya itu, pemain asli Akademi Lille itu juga hanya 5 kali masuk sebagai pemain pengganti, sedangkan sisanya ia dipercaya untuk tampil sebagai starter. Dengan performanya bersama Lille di musim 2022-2023, kepala pemandu bakat Real Madrid yakni Juni Calavot sudah menaruh perhatian kepada Leny Yoro. Pria yang berhasil mendatangkan pemain-pemain muda potensial seperti Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Federico Valverde, Eder Militao, hingga yang teranyar Endrick Felipe itu mengakui bakat besar yang dimiliki oleh Leny Yoro. Juni Calavot menganggap bahwa Leny Yoro memiliki potensi untuk mendekati seniornya di Prancis yakni Raphael Varane. Sebagaimana diketahui, Real Madrid merekrut Raphael Varane dari Lens pada awal musim 2011-2012. Saat direkrut oleh Los Blancos itu, Varane juga masih berusia 18 tahun seperti halnya Leny Yoro. Pencapaian Raphael Varane saat berusia muda yang mampu menjadi bagian penting kesuksesan Real Madrid membuat Los Blancos menilai Leny Yoro bisa menjadi suksesor Varane. Namun demikian, Real Madrid yang saat itu sudah memiliki David Alaba, Eder Militao, Antonio Rudiger, dan Nacho Fernandes memutuskan untuk menunda transfer Leny Yoro. Hal ini juga dikarenakan manajemen Real Madrid ingin melihat perkembangan Yoro di musim keduanya bersama tim senior Lille. Di musim keduanya bersama Lille yakni musim 2023-2024, Leny Yoro mendapatkan menit bermain yang jauh lebih banyak. Bersama dengan pelatih yang kini menukangi AC Milan yakni Paulo Fonseca, Leny Yoro dipercaya untuk tampil dalam 44 pertandingan untuk Lille di semua kompetisi. Dari kesempatan yang diberikan oleh Paulo Fonseca kepadanya itu, Leny Yoro berhasil mencatatkan 3 gol untuk Lille. 2 gol diantaranya tercipta di Ligue 1, dan 1 gol lainnya terjadi di kualifikasi UEFA Conference League. Gol-gol yang berhasil dicetak oleh Leny Yoro sepanjang musim 2023-2024 membuktikan bahwa pemain bertinggi 190 cm itu mempunyai kemampuan dalam melakukan sundulan ke gawang lawan. Kemampuan ini membuat Yoro semakin dimirip-miripkan dengan Raphael Varane yang juga piawai dalam menggunakan kepalanya. Dilansir dari Transfermarkt, Leny Yoro bermain dalam total 3.690 menit sepanjang musim 2023-2024. Dari 44 pertandingan yang ia mainkan, Leny Yoro dipercaya untuk tampil sebagai starter dalam 40 pertandingan di antaranya. Selain itu, Leny Yoro juga hanya 3 kali ditarik keluar lapangan, sedangkan sisanya ia selalu dipercaya untuk tampil dalam waktu penuh untuk Lille. Ketangguhan dan performa impresif Leny Yoro sepanjang musim 2023-2024 membuat Transfermarkt menaikkan market value Yoro dari 10 juta euro menjadi 40 juta euro. Dengan market value setinggi itu, Transfermarkt mencatat Leny Yoro sebagai bek tengah muda dengan kenaikan market value tertinggi di dunia. Unggul dari nama-nama seperti Pau Kubarsi, Jared Brandwhite, Ian Maatsen, Mickey van de Ven, bahkan pemain yang baru didatangkan Arsenal yakni Ricardo Calafiori. Performa impresifnya itu pula yang membuat Real Madrid berencana untuk membawa Leny Yoro ke Santiago Bernabeu di bursa transfer musim panas kali ini. Pihak Real Madrid bahkan dikabarkan sudah bertemu dengan agen Leny Yoro untuk mewujudkan transfer ini. Keinginan Real Madrid untuk merekrut Leny Yoro pun disambut dengan baik oleh sang pemain. Walaupun juga diinginkan oleh Liverpool, bek asal Prancis itu dikabarkan hanya ingin pindah ke Real Madrid. Dengan kondisi itu, Real Madrid semakin optimis bisa mendatangkan Leny Yoro. Los Blancos bahkan menganggap transfer Leny Yoro ke Real Madrid sudah aman, dan oleh karenanya Real Madrid juga telah mengizinkan kapten sekaligus salah satu bek tengah mereka yakni Nacho Fernandes untuk hengkang ke klub asal Liga Arab Saudi yakni Al Qadsiah.
Transfer Leny Yoro ke Real Madrid seperti akan benar-benar terwujud karena sang pemain dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Los Blancos. Walaupun juga diminati oleh tim-tim besar Eropa lainnya seperti Liverpool, Manchester United, dan tim sesama Ligue 1 lainnya yakni Paris Saint-Germain, Leny Yoro sudah memberitahu Lille bahwa ia hanya ingin pindah ke Real Madrid. Khusus Manchester United, media asal Prancis yakni L'Equipe bahkan mengabarkan bahwa Setan Merah siap memberikan kontrak yang lebih besar kepada Yoro daripada yang ditawarkan oleh Real Madrid. Namun sikap Leny Yoro jelas, ia hanya ingin pindah ke Santiago Bernabeu. Keinginan Leny Yoro untuk pindah ke Real Madrid pun awalnya diusahakan semaksimal mungkin oleh sang agen yakni Jorge Mendes. Super agen asal Portugal itu awalnya bekerja keras untuk mewujudkan transfer Leny Yoro ke Real Madrid. Namun demikian, transfer Yoro ke Real Madrid ini terhalang oleh mahar besar yang diminta oleh Lille. Mengetahui pemainnya menjadi rebutan klub-klub top Eropa, media The Athletic mengabarkan bahwa Lille mematok biaya transfer sebesar 60 juta euro untuk klub-klub yang menginginkan jasa Leny Yoro. Dengan nilai transfer sebesar itu, Real Madrid pun enggan untuk menebus harga mahal Leny Yoro. Los Blancos dikabarkan hanya mau membayar Leny Yoro sekitar 30 juta euro hingga 40 juta euro. Keinginan Real Madrid ini sebenarnya sangat masuk akal, karena market value sang pemain memang hanya berada di angka 40 juta euro. Selain itu, kontrak Leny Yoro bersama Lille juga hanya menyisakan 1 musim lagi, yang artinya ia bisa pindah secara gratis apabila tidak dijual di bursa transfer musim panas ini. Di tengah negosiasi alot antara Real Madrid dan Lille, agen Leny Yoro yakni Jorge Mendes justru membelot. Jorge Mendes yang awalnya dikabarkan akan mewujudkan transfer Leny Yoro ke Real Madrid justru mulai menjilat ludahnya sendiri. Bersama dengan Lille, Jorge Mendes terus-menerus membujuk Leny Yoro untuk menerima pinangan Manchester United. Hal ini dikarenakan Setan Merah sudah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro dan add-on sebesar 12 juta euro untuk membawa Leny Yoro ke Old Trafford. Tidak hanya itu, pihak MU juga dikabarkan menawarkan gaji sebesar 9 juta euro per tahun kepada pemain asal Prancis itu. Walaupun mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari MU, Leny Yoro tetap hanya ingin bergabung dengan Real Madrid. Keinginan Yoro untuk bergabung dengan Real Madrid tidak sejalan dengan keinginan Lille dan Jorge Mendes. Dengan tawaran besar dari Manchester United, klub dan agennya itu menginginkan Yoro untuk menerima tawaran Setan Merah. Namun karena Real Madrid tidak kunjung menaikkan tawarannya, Leny Yoro akhirnya menyerah dan mengikuti keinginan Lille dan Jorge Mendes. Selain itu, media asal Spanyol yakni Marca juga menyebut bahwa Lille mengancam akan membangku cadangkan Yoro jika ia tidak menerima tawaran MU. Sang pemain akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran kontrak berdurasi 5 tahun yakni hingga tahun 2029 mendatang yang diajukan oleh The Red Devils. Bergabungnya Leny Yoro ke Manchester United dengan biaya transfer selangit tentu menjadi perbincangan di dunia sepak bola. Sebagaimana diketahui, transfer Leny Yoro ke MU menjadikan transfer bek berusia 18 tahun itu berada dalam urutan ke-8 dalam transfer bek tengah termahal sepanjang masa. Biaya transfer Leny Yoro itu bahkan mengalahkan transfer Lisandro Martinez dari Atalanta ke Man United dan transfer John Stones dari Everton ke Manchester City. Dengan biaya transfer yang tinggi, publik Old Trafford menaruh harapan tinggi pada sosok Leny Yoro. Harapan tinggi dari publik Old Trafford itu pun awalnya berhasil dibuktikan oleh sang pemain dalam pertandingan persahabatan antara Rangers menghadapi Manchester United. Dalam pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh MU itu, Yoro dipercaya untuk tampil sebagai starter dan bermain selama 45 menit. Dari kepercayaan yang diberikan oleh Erik ten Hag kepadanya itu, Leny Yoro berhasil mencatatkan sejumlah statistik yang impresif, seperti 92% akurasi umpan, 3 umpan ke sepertiga akhir di lapangan, dan 100% memenangkan tackle dan duel. Kemampuan Leny Yoro dalam melepaskan umpan ke sepertiga akhir lapangan itu menjadi salah satu yang paling disorot. Dengan kemampuannya itu, Yoro diprediksi akan menjadi bagian penting dalam proses build-up MU yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Namun demikian, euforia Leny Yoro di Manchester United nyatanya hanya berlangsung sebentar. Sang pemain harus mengalami cedera dalam pertandingan keduanya bersama MU, yaitu dalam pertandingan persahabatan menghadapi Arsenal. Dalam pertandingan itu, Leny Yoro ditarik keluar di menit ke-35 karena tidak mampu melanjutkan pertandingan. Bahkan, pemain keturunan Pantai Gading itu harus keluar dengan kondisi kaki yang pincang. Kecurigaan mengenai cedera parah yang dialami oleh Leny Yoro semakin menguat setelah sang pemain terlihat berjalan menggunakan tongkat dan sepatu pelindung. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak Manchester United mengumumkan bahwa Leny Yoro mengalami cedera patah tulang metatarsal. Dengan cedera yang dialaminya itu, pihak Setan Merah menyebut bahwa Leny Yoro akan absen dalam 3 bulan ke depan. Cederanya Leny Yoro ini juga membuktikan bahwa fisik sang pemain memang masih rentan. Kabarnya, kondisi fisik sang pemain yang masih rentan menjadi alasan dari tim-tim besar Eropa seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, hingga Liverpool enggan mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan Leny Yoro.
Gimana nih menurut teman-teman? Apakah cedera patah tulang ini akan membuat Leny Yoro menjadi investasi bodong MU? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.